kan hari ini Dominic mau ngajak kalian ke rumah yang sebelumnya pada tahun sebelumnya lah ya gitu ya. Itu benar-benar kena liput yang ada di Cilandak. Nah, tapi itu hanya untuk khusus kolam. Kali ini Dominic mau ngajak kalian semua datang ke rumahnya ngelihat kolamnya ikannya super jumbo. Penasaran gak sih siapa orangnya ya? Kan ikutin kita terus. Jadi paham. Sekarang sebelah aku ada Pakus. Halo Pakus. Halo Dominic. Apa kabar? Baik. Nah, jadi itu tahun berapa sih pertama aku itu Koispedia datang liput itu? Yang di Cilandak. Di Cilandak itu tahun 2019. Duh, lama banget ya. Sebelum pandemi ya. Sesudah dong. Belum, pandemi kan 2020. Iya. Kayaknya 2020 deh. Enggak. Apa 19-20, Pak? 19 atau 20 ya? 20 ya. Benar. Saya salah ingat, 20 betul. 20. Jadi kan waktu itu kan Koispedia pernah ngeliput kolamnya bagus banget, tapi itu tempatnya hanya untuk khusus kolam. Sebelumnya Dominic mengucapkan banyak terima kasih Pakus sudah diundang. Koispedia datang langsung di rumahnya Pakus dan ada kolamnya, ikannya yang super jumbo. Pakus, mau nanya-nanya seperti biasa. Yeah. Gimana, masih semangat? Masih semangat terus. Semangat terus ya. Yeah. Good. Ini kan ikannya kan gede-gede banget nih. Pasti karena semangat Pakus lah ya. Ya, betul, ikut. Pakus kan ini katanya ya kalau di dunia koi itu Pakus tuh pemain baru muka lama, Pak. Bener nggak sih? Maksudnya muka udah tua. Jadi tuh udah sering warawiri di dunia perkowian, tapi baru ya ini. Baru relatif baru lah ya. Kalau dibilang baru tuh berapa lama sih? Saya baru paling 6 tahun ya. Oke, 6 tahun itu baru ya. Padahal ya, sebenarnya cukup lama ya, 6 tahun baru ya. lah. Ya. Nah, Pakus, ini kan kolamnya kan katanya yang aku tahu katanya bikin sendiri ya. Ya, betul. Bikinnya sama tukang, tapi idenya dari Pakus gimana tuh, Pak? Ya, jadi saya senang bunyi air pertama. Memang dari dulu suka ikan. Kemudian di sini tadinya taman. Problemnya banyak nyamuk. Jadi akhirnya saya bicara sama Pak Sugi, gimana kalau bikin. Jadi pertama saya cuma pikirin air terjunnya, kemudian kolam sih standar lah, ukuran standar gitu ya. Tapi ya jadi lumayan, dari 4 tahun yang lalu hampir tidak ada masalah. Hampir tidak ada masalah ya, good berarti ya. Tapi kan katanya baru nih 6 tahun, kalau dunia perkawinan itu kan rumit ya, banyak sekali ya, takut ininya lah, takut itunya lah, takut basah lah, takut apalah, tapi kita ini kan nggak basah ya. Itu bagaimana caranya bisa sampai bikin kolam dengan ide sendiri tapi nggak banyak masalah ya, tuh, Pak? kita banyak diskusi sama yang udah teman-teman pengalaman, terima masukan, ya kita gabungin masukannya, ya jadilah seperti ini. Seperti ini ya. Ini ikannya ada berapa nih Pak yang di rumah? Saya persisnya nggak tahu, tapi 30-an lah. Nggak pernah hitungin para ikan. bisa, persisnya nggak tahu, tapi 30-an ya para bisa. Nah ikannya kan besar-besar nih, ada nggak sih kayak makanan khusus, vitamin khusus, atau perawatan khusus dari Pakus? Nggak ada, makanan saya dari pertama pakai Ume Koi Food. Oh, Ume. Ya, tidak pernah pakai yang import, ya jadinya seperti ini. Oh gitu, para bisa pasti tahu ya yang udah nonton video sebelumnya Ume Koi Food. Jadi kenapa ikannya banyak, kok jadi iklan lagi? Jangan. Pakus, ini katanya aku dengar katanya hunting ikannya tuh langsung dari Jepang ya? Jadi pertama waktu saya mulai hobi ini, saya ingin tahu sebetulnya di Jepang itu kayak apa sih gitu ya. Sama suhu Om Sugi kita jalan ke Jepang. Dan memang punya pengalaman tersendiri lah melihat di Jepang ya. Jadi dari situ sudah senang koi, semakin senang. Dan memang karakter yang dari Jepang itu kalau kita pelihara beda sih. Beda ya? Bedanya dari udara mungkin ya, suhu ya? Mungkin dari kualitas air. Kualitas air ya. Mereka di sana kan airnya dari alam tapi bersih sekali. Gitu. Jernih ya? Jernih sekali. Ya, itu permasalahannya. Tapi kalau menurut Pakus sendiri nih, penghobi nih dengan kualitas air yang berbeda, ada nemu kesulitan nggak sih? Saya nggak terlalu
ada orang kan yang fanatik sampai parameter air diukur, gitu ya, coba di treatment. Kalau saya air tanah, saya kasih filter apa adanya saja. Apa adanya ya? Ya, jadi ikannya mungkin akan menyesuaikan sendiri dengan air. Iya. Yang penting mungkin parameter itu sekali ada jangan berubah gitu. Jangan berubah ya, benar-benar. Tapi dengan adanya kayak slow-slow gitu ya, pokoknya air tanah aja gitu, tapi ikannya besar-besar ya. Iya, akhirnya dia akan beradaptasi sendiri kalau menurut saya. Adaptasi sendiri. Iya. Memang para pecinta koi sepeda yang jadi paham, ikan koi itu selalu nggak bisa ditebak. Kadang dia sudah airnya di suhu termometernya ya, diukur, tapi ada yang kayak pakus dia sendiri slow-slow aja. Tapi malahan ikannya lebih besar-besar, lebih sehat-sehat. Ikan koi selalu punya cara untuk bikin kita bingung ya, Pak? Iya, betul. Nah, kalau filosofinya artinya apa ya itu kayak gitu ya, kalau bikin kita bingung? Filosofi bingung gitu ya. Pak Kus. Mungkin koi itu cocok-cocokan lah. Oh, Kalau cocok-cocokan. udah cocok di sini ya mungkin jangan sering diganti-ganti gitu. Oh, gitu. Ya, yang baru belum tentu bisa seperti ini lagi gitu. Oh, iya. Jadi dia sudah nyaman di lingkungannya ya biarkan dia nyaman hidup aja. Oh, itu ya. Ya benar sih, aku pernah dengar kata koi itu cocok-cocokan ya. Iya, iya. Setuju nggak sih kalau ikan koi itu katanya ikan yang bawa hoki juga bagi pemiliknya yang melihara? Saya ya percaya nggak percaya lah, tapi kalau saya miara ikan koi bukan supaya jadi hoki, enggak sih. Memang suka aja tiap pagi bangun lihat gitu ya. Hobi bikin ya. pikiran tenang. Pikiran tenang. Iya. Jadi para pemirsa sering banget ya Dominic kasih tahu kalian bahwa ikan koi itu juga bisa buat healing, dengar gemericiknya air ya apa dengan kayak ngeliat-liat ikan itu salah satu buat kita healing juga. Betul. Ngerasa begitu banget gak Pak? Iya, sangat. Kalau Sangat stres kita liatin bisa hilang. Enak ya? Enak ya, oke. Para pemirsa Pakus nanti boleh nggak ya Dominic sama kameramen tuh kasih lihat ini muter-muter lihat ikan. Boleh silakan. Bebas aja. Pakus ada ini nggak pesannya gitu buat penghobi baru gitu yang Pakus selama ini udah 6 tahun yang bikin kolamnya sendiri, hasilnya bagus dan selama 4 tahun tidak pernah ada bermasalah. Saya kira pesan utamanya koi itu selalu jangka panjang ya. Jangka panjang. Jadi nggak bisa kita paksa ikan pengen cepat besar Ya. gitu. Dia harus tumbuh secara alami dan kita sabar dan jangka panjang lah. Ya, Jangka panjang. dibutuhkan Jadi kesabaran jangan kalau jangka yang kurang bagus udah nggak sabar diangkat diganti. Gitu. Biarkan nanti dia makin lama juga akan makin indah. Iya, betul. Jadi intinya para pemirsa segala sesuatu itu kita nggak pernah terbiasa, tapi apabila kita melakukannya dengan sabar, itu semuanya akan menjadi terbiasa. Oke, para pemirsa Kespedia yang Om jadi paham, kita akan kasih lihat kolamnya Pakus dan ikan yang super jumbo yang makanannya dari Umai Kwevo. Supaya menjadi paham, ini filternya Pak Uus. Jadi ini bikinnya barengan sama kolam. Bareng. Membutuhkan waktu berapa lama sih Pak? 3 bulanan lah. 3 bulan udah jadi semua. kolam sama filter ya. Iya. Ngomong-ngomong ini airnya sendiri berapa ton nih Pak? Total termasuk filter 70 ya. 70 ton air. Dalamnya 2 meter gitu. soalnya. Ya. Katanya chillernya ada di belakang sini ya? Chiller. Ya, Ya, untuk chillernya. pendingin air ya. Oke. Karena ini udaranya terbuka Heeh. supaya panas matahari nggak merubah temperatur air terlalu drastis. Yes, betul, benar pakai chiller. banget. Ini chillernya tuh ya. Jadi di sini pakai mesin buat nyaring kotoran yang kasar ya. sebelum masuk ke filter. Jadi Oke. filternya nggak terlalu cepat kotor karena kotoran kasar sudah dibuang di mesin gitu. Oh, itu ini banget ya, itu penting banget juga ya untuk pembuatan kolam ya. Ya. Apa namanya? Filternya ya. Ya. Untuk pembuangan air kotor, pembuangan air bersih ya Pak ya. Iya, Keren banget nih Pak. Nanti kita mau lihat chillernya juga para pemirsa Koi Sepeda jadi paham, tapi katanya dia di balik tembok ini gitu. Kalau ini nggak terlalu banyak ya, Ya. chambernya cuma ada 4, biasanya orang ada yang 5, 6 chamber, saya punya cuma 4 chamber karena sudah ada
saringan mekanik di sini. Emang pada umumnya itu pembutuhan chamber. Chambernya itu berapa banyak sih sebenarnya? Biasa 5-6 biji ya. 5-6 biji. 5-6 biji. Saya punya cuma ada 4. Ada 4. Wow, keren ya. Karena tambah mesin jadi 5 lah. Jadi 5 ya. Biasanya chamber 5-6 biji 6 gitu biasanya buat berapa kolam ya? Buat 1 kolam. Buat 1 kolam. 1 kolam. Tapi kalau paus bikinnya hanya 4. Hanya 4. Dan volumenya kurang lebih 40% dari volume air kolam gitu. Modernisasi ada sebagian yang mekaniknya diambil oleh alat gitu. Jadi dia sisanya tinggal 2, 3 atau 4 chamber buat geological. Oh gitu. Ya. Seberapa ngefek besarnya untuk chamber sendiri untuk kolam dan ikan? Untuk yang sebetulnya sama aja. Perbedaannya kalau yang otomatis spare uang beli alat otomatiknya di depan lebih mahal. Kemudian pengerjaannya lebih ringan untuk maintenance. Tapi kalau yang manual waktu pengerjaannya lebih lama. Dan ya chambernya harus lebih banyak itu aja. Jadi ruangannya harus lebih banyak. Tapi ngomong-ngomong chamber ya Om ya, kan banyak banget nih para misalnya kue sepeda menjadi paham pastinya ya. Ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu kan pasti kan penontonnya juga kan bukan hanya yang tahu. Kalau untuk 1 kolam itu sendiri biasa membutuhkan chamber itu berapa chamber? Umumnya mereka harus men-spare 30% dari total kolam. Nah setelah itu mereka bisa dibagi 4, bagi 5, bagi 6, bagi 7 ya mengikuti. Mengikuti ya, oke. Tapi kalau untuk yang punya Om Uus sendiri nih, Pak Uus sendiri nih, ini kan kolamnya 1, chambernya 4 dan hanya tambah 1 mesin gitu. Itu udah termasuk memenuhi kualitas untuk pembuatan kolam sendiri nggak? Selama 30%-nya masuk sudah cukup. 30%-nya masuk. Selama 30%-nya masuk sudah cukup. Tapi yang aku jadi pertanyaannya sini sudah masuk atau tidak? Sudah masuk ke 30%. Oke. Berarti para pemirsa Kue Sepeda jadi paham, kolam 1 bisa dengan chamber 4 hanya dengan 1 mesin. Itu sudah termasuk 30% ya? 30%. Sudah 30%. Ya. Seberapa besar kapasitasnya chamber itu sendiri dan mesin? Ya, tadi kan kalau misalkan kolam ini 70%, 30%-nya berarti si filter harus sekitar 21 ton. Nah, 21 ton dibagi aja, misalkan satu filter itu katakan 2 ton. Ya, berarti ada berapa chamber gitu. Oke. Kalau untuk ikan sendiri nih ya, Om Stephen, aku mau nanya dong. Kalau ikan sendiri ini 1 kolam biasanya membutuhkan tergantung, tadi kan Pak Uus sudah bilang katanya tergantung berapa besar kolam, berapa ini luasnya, ada kedalamannya ya. Kalau untuk ikan sendiri ya, yang pasti tahu dong kalau di Jepang itu sebenarnya ikannya itu membutuhkan air berapa ton sih gitu. Kita ngomongnya jangan bilang besarnya kolam ya. Ya sebenarnya ini pada prinsip dasarnya itu biasa penghobi memakai ukuran 1 ekor itu dengan 1 ton atau 1 meter kubik air. Jadi kalau misalnya di sini berapa? 70 ton ya? 70 ton ya seharusnya bisa menampung 70 ekor dengan cukup kapasitasnya seperti itu. Oke. Berarti bisa menampung 70 ekor para pemirsa itu dengan jenis ikan berbeda. Betul. Ya cuman balik lagi karena kan di sini kan ukuran ikannya jumbo-jumbo ya. Iya. Makannya juga cukup banyak dan kotoran cukup banyak ya, mungkin di sini ada berapa Pak? 30-an. 30-an.
Nah, itu udah sebenarnya udah melebihi batas ya. Iya. Nah, jadi ikannya juga luas lah ya Betul. pokoknya. Jadi kalau misalnya ikannya sedikit dengan kapasitas kolam yang lebih besar, otomatis ikannya bisa grow juga lebih jumbo. Oh, Makanya oke. Pak Kus di sini ikannya grow-nya cukup baik. Cukup bagus. Baik. Seberapa besar ngefek nih buat buat Om Sugi, Om Steve, Pak Uus gitu, healingnya dengan mempunyai kolam dan melihara ikan koi? Kan masing-masing orang masing-masing pendapat, ya kan? Masing-masing orang masing-masing pemikirannya gitu. Kalau untuk Om Steven dan Om Sugi dan Pak Uus gitu. Pertanyaannya apa tadi? Seberapa besar sangat berpengaruhnya healing untuk dengan pemeliharaan kolam ikan di sendiri gitu? Terhadap kita Ya, terhadap kitanya gitu. pasti menyenangkan. Menyenangkan. Karena kita senang main ikan. Kita beli kecil, jadi besar. Udah besar, laku terjual, dapat profit, mulai lagi dari kecil gitu pasti. Oke, para Iya. pemirsa supaya sepeda menjadi paham, aku baru ngerti ya kalau itu termasuk healing. Iya. Oh, itu ya. Happy-nya, perasaan senangnya itu. Terus ada beberapa orang yang hobi lomba. Ya. Jadi dia pelihara, keeping, ada show, dia ikut menang. Nah, menangnya ini susah terbayarkan. Oh, oke. Eh, Oke, baiklah, sangat membingungkan ya. Tapi ya, kita harus coba memahami. Semoga otaknya Dominic nyampe yang gitu. penting yang penting dia senang dulu. Ya. Dengan kolam ada filter ikan sehat, nah itu udah Melihat oke. ikan Iya. sehat, kita ikut sehat. Oke, itu bukannya lebih kesenangan dan kepuasan ya? Iya, sama. Kalau healing bukannya lebih ke mencari kedamaian, ketenangan, Ya, relaksasi pasti gitu. dengan ada suara air natural alamnya akan lebih tenang. Oh, lebih tenang. Oke. Suhu lebih dingin. Suhu lebih sejuk. dingin. Iya, Baik. pasti. Oke, para pemirsa. Kalau dia jawab masalah ikan oke, tapi kalau jawab yang lain-lain suka sama dia bingung. Gitu namanya kalau kasar seperti itu. Jadi bener ya, berarti setuju ya kalau ikan koi itu healing ya. Nah, tapi setuju juga nggak kalau katanya yang melihara ikan koi itu membawa hoki? Pasti, pasti. Nah, dicatat nih ya, pasti katanya. Pasti. Apalagi ya. yang jual pasti hoki. Pasti oke. Nanti kalau yang jual belum mendapat income yang bagus, serbu Om Sugi. Coba jelasin di mana hokinya nih. Gue belum dapat income yang bagus, balik modal. Pasti karena di rumah dia lihat ikan, dia stresnya turun. Banyak Otomatis idenya muncul lebih tenang, ke pekerjaan lebih baik lah. Oke, begitu ya. Pokoknya karena Om Sugito itu kan penjual juga, ini juga. Jadi kita hobi juga, tapi nggak jauh-jauh depends on money, you know. Pasti dia kesenangannya dengan healingnya dia itu mendapatkan income. Baiklah. Kalau untuk Pak Uus, Buat saya pasti healing. Karena Healing. kita lihat ikan sehat, kita ikut sehat. gemercik air ya, ketenangan. Berarti kalau Pak Uus lebih carinya kedamaian. Kalau buat Om Steve sendiri Sama ya. sama. Sama satu hal lagi dalam piara ikan ini kan kita juga mengeluarkan dana cukup besar juga Yap, ya. itu ya. Nggak sedikit juga ya tiap bulannya. Jadi memang Jadi stres sebetulnya. Sama kalau kita sakit ikan. jadi dari situ kita memang membawa kedamaian dan kita juga mencoba terus upgrade supaya bisa lebih baik. Ya, jadi otomatis ya terus membawa hoki mengalir terus. Gitu. Ya, betul. Pada intinya update dan up to date ya, Ya, gitu betul. ya. Oke. Para bisa Koespedia menjadi paham, Koespedia selalu ingin menyajikan video yang terbaik untuk pelajaran untuk semuanya para bisa Koespedia yang paham, yang awam jadi paham. Hari ini kita dapat pelajaran ya bahwa healingnya manusia itu berbeda-beda. Healingnya manusia berbeda-beda ya. Kalau bagi yang penjual, healingnya depends on money, you know, harus dapat dia terhealing termasuknya. Tapi kalau untuk Om Steve sendiri, healingnya apa? Oh ya, upgrade dan up to date. Nah, kalau untuk Pak Uus, itu katanya dia mencari kedamaian, ketenangan dengan suara gemercik ikan, air, para pemirsa. Nah, hari ini kita dapat pelajaran banget para pemirsa. Jadi pembuatan mesin itu ada dua, manual dan otomatis gitu. Jangan lupa ditonton semuanya. Thank you for watching Koespedia yang awam Saya Dominique, saya mengundurkan diri. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang salah dan mohon maaf lahir dan batin juga kalau aku cinta kalian lahir dan batin ya kan.